Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Di kesempatan hari ini kami senang sekali menjumpai Anda semua di program Berkah Pagi Kalamul Khairat edisi hari ini bersama saya Habib Maulana. Alhamdulillah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Program Berkah Pagi Kalamul Khairat adalah program kerjasama Radio Al Khairat dengan Basnas Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kami bisa kembali hadir menjumpai Anda semua dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan. Nanti kami akan mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di layanan telepon di 082348120586. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 082348120586. Di kesempatan hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama dengan kami Fadilatil Mukarram Bapak Kiai Haji Rubianto Ibrahim Gorontali adalah salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia di bidang fatwa, dan juga beliau adalah sebagai pimpinan Rumah Tahfiz Imam Muzani Kabupaten Bualemo. Untuk itu kami langsung sapa beliau di kesempatan hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Pak Kiai? Alhamdulillah bikhair wa la'allakum bikhair wa la'alla al-mustami'un al-kiram insyaallah ala khairin wa sihat insyaallah. Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, mungkin untuk tema kita pada hari ini, saya mengambil tema mengenai adab kita kepada guru dan juga teman. Karena yang namanya botia adabu botia mah madi dulu botia Pak Kiai. Nah bila mah botia takekeina botia. Badung ga maili Pak Guru atau li Pak Ustadz. Halo Pak Guru. Halo Pak Guru. Tidak ada cuan pati Pak Guru. Cuan. Utia umahi hiwalia masati. Kan biasa kan begini kan cinta. Kalau dia goyang begini cuan. Nah, ini logika berpikirnya di mana ini? Ya, khususnya karena mungkin karena degradasi iman kemudian juga dari sistem. Kalau bisa dibilang ini ada orang-orang yang belajar agama hampir full time, tetapi untuk al-adabu vokal ilmi ini yang tentunya dipertanyakan lagi. Sebenarnya ini salah siapa? Salah saya kah atau salah orang tua atau salah yang mendidik ini Pak Kiai? Silakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Adab ini memang sebuah hal yang perlu kita harus pelajari, dan berapa banyak para ulama ketika mereka belajar, yang mereka pelajari terlebih dahulu adalah adab. Karena kadang ilmu itu akan hilang, ilmu itu akan musnah kadangkala dan akan hancur pada diri seseorang disebabkan karena adabnya kurang bagus. Ya, ilmunya tinggi, masya Allah. Tapi karena adabnya yang kurang bagus, menyebabkan apa? Menyebabkan juga sesuatu hal yang dia harus jaga ilmu itu, kemuliaan ilmu itu, sesuatu hal yang harus dia pelihara ilmu itu, dia akan menjadi rusak, akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik, disebabkan karena apa? Karena akhlaknya yang kurang bagus. Maka akhlak ini sebuah hal yang perlu kita harus jaga. Adab ini juga perlu harus kita jaga. Karena orang yang memiliki adab berarti ilmunya sudah masuk, ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya
adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi walaupun dia punya ilmu yang banyak tapi adabnya kurang, ya, akhlaknya kurang bagus, ya, ini menyebabkan dia kurang juga baik dalam bersikap, ya, kurang baik dalam bertindak. Maka dalam bertindak ini dibutuhkan adab yang baik, adab yang tepat. Segala sesuatu dibutuhkan adab, ya, sehingga kadangkala ilmu kita menjadi kurang berkah. Tidak berkah karena adab kita kepada orang lain yang kurang baik, sehingga menyebabkan ilmu yang kita miliki akan menjadi rusak disebabkan karena adab kita kurang elok. Jadi keelokan adab itu akan mencerminkan juga keelokan dari ilmu kita. Makanya kata para ulama bahwasanya orang semakin tinggi kullama izdadal ilmu, ya, izdada rahmah, ya. Ketika tiap kali bertambah ilmunya, ya, maka bertambah juga apa? Kasih sayang, ya. Bertambah juga kasih sayang. Jadi bukan cuma sekedar ilmu yang ditambah. Kalau ilmu itu ditambah terus, yang lebih pintar dari kita adalah laptop, dari apa namanya, komputer, gadget, ya. Tapi ukurannya bukan itu. Ukuran itu adalah manusia itu pada apa? Pada adabnya, akhlaknya, ya. Jadi orang bukan mau lihat orang pe jenggot, orang tidak mau lihat orang pe gamis, pe jubah, ya, pe sarong. Bukan itu yang orang lihat. Orang tidak melihat orang pe songko, tapi yang orang lihat apa? Bagaimana adab kita? Kalau adab kita bagus, itu mencerminkan berarti dia belajar bagus ini. Karena apa? Adabnya bagus. Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Bahkan juga yang lebih parah, ya, ini ketika diberikan tugas, tolong dijawab sekarang ya, anak-anak. Gimana dijawab nanti mau WA kasaran DP jawaban Pak Ustadz, soalnya masih ada kegiatan lain ini. Ini yang terjadi saat ini Pak Kiai. Dan mungkin mengenai adab ini tidak lantas kemudian kita salahkan kepada pihak pengajar ya Pak Kiai ya, tetapi juga ini adalah merupakan tanggung jawab sebagai orang tua. Iya, begini. Madrasah yang pertama guru itu memang memberikan ilmu. Tetapi ketika anaknya tetap kurang beradab, bukan berarti gurunya salah. Ya, bisa jadi apa? Ilmunya kurang berkah. Niat awal dia belajar salah. Ya, sehingga apa? Karena niat yang salah, cara dia belajar juga kurang bagus, menyebabkan ilmunya tidak berkah dan berdampak kepada adab yang kurang bagus. Ya, sehingga pada saat dia mau belajar, usahakan belajar itu tahu beradab. Ya. Walaupun kita berbeda misalnya dalam beberapa qadiyah, dalam beberapa masalah, kita berbeda dengan guru kita, bukan berarti kita harus mencela mereka. Coba lihat bagaimana perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Fa in khalaftani au asaita qawli fala tajza' idza lam tu'ti ta'atak. Kata Imam Syafi'i apa? Fa in khalaftani, apabila kamu berselisih dengan saya, au asaita qawli, atau kamu berseberangan dengan saya, fala tajza', janganlah kalian berkeluh kesah, janganlah kalian bersedih. Idza lam tu'ti ta'atak, apabila kalian saya tidak mentaati kalian. Ya, ini kata Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama besar. Beliau sangat tawadhu. Beliau mengatakan apa? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an analahumus syafa'ah. Saya mencintai orang soleh, tetapi saya tidak termasuk mereka. Bayangkan Imam Syafi'i mengatakan apa? Saya mencintai orang soleh, tapi saya tidak termasuk mereka. La'alli an analahumus syafa'ah. Saya berharap dengan saya bersama dengan orang-orang soleh tersebut, saya mendapatkan syafaat dari mereka. Bayangkan tawadhu'nya Imam Syafi'i. Ya, sehingga beliau beliau mengatakan apa? Ya, kalau saya berselisih denganmu, jangan kamu bersedih hati. Ya. Syukron. Saya imbangi dengan pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar Facebook. Ini Ustadz ya, Pak Kiai. Izin Ustadz, kira-kira ada abna yang tidak beradab lagi pada guru-gurunya? Ya, itu biasanya kurang beradab itu bukan karena dia kurang beradab
Kadangkala mungkin dia merasa bahwa ilmunya lebih tinggi. Kadangkala juga dia mungkin merasa bahwa dia sudah belajar jauh. Kadangkala juga dia merasa bahwa dia lebih hebat. Tapi belajar itu bukan masalah hebat dan tidaknya. Ilmu itu bukan masalah jago dan tidak. Ini kita belajar bukan jadi ayam jago ya. Tapi kita belajar itu apa? Bagaimana ilmu yang kita pelajari itu berkah. Apalah artinya uang yang banyak tapi tidak berkah. Apalah artinya ilmu yang banyak tapi tidak berkah. Yang kita cari itu adalah keberkahan dari ilmu kita. Baik, untuk para pendengar yang masih tetap setia di kesempatan hari ini, saya buka untuk jalur telepon. Yang mau gabung silakan di 082348120586. Kita ke penelpon pertama dulu. Saya persilakan. Kedua, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi di Batu Pinggir. Umi Zahra ya? Ya, Oke, Umi Zahra, apa kabar? ya. Sehat, Umi? Alhamdulillah wa syukurillah sehat. Baik, Umi silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, pertanyaan saya. Ada ini tetangga saya, dia masukkan anaknya dengan lulusan ilat di madrasah. Terus ahlaknya itu lama-kelamaan sebelum menjadi kondor. Jadi bagaimana caranya untuk meluruskan anak itu yang tadinya bagus setelah bergaul dengan orang-orang yang lain sudah habisnya tidak baik lagi. Halo Umi. Umi. Ya. Ini bergaulnya di mana? Di luar pondok kah atau di dalam pondok ini? Di luar pondok. Anak di luar pondok, maksudnya sekolah ibtidaiyah, sanawiyah di luar. Iya, ketika bergaul di luar ini ahlaknya sudah tidak baik lagi ya, begitu menurut Umi ya. Oke. Baik. Cuma itu saja pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Umi Zahra. Ini adalah pendengar setia Radio Al Khairat Palu yang saat ini berada di Gorontalo. Masya Allah. Oke. Taib. Kita sambung kembali pertanyaan yang berikut masih dari pendengar. Ya, di 082348120586. Baik, silakan bagi Anda yang mau gabung, tadi sempat terputus sama siaran. Oke, langsung ke penelpon yang berikut. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dikuatkan sedikit suaranya. Halo. Iya. Ya, boleh volume suaranya Kerasin. Perbesar Pak. Iya. Iya, sudah kedengaran suaranya, cuman agak kecil. Ya silakan. Ya halo. Boleh dikasih besar sedikit Pak suaranya. Halo. Baik, terima kasih. Terlalu kecil ya suaranya, kenapa? Ya. Mungkin bisa perbesar kembali volumenya sama siaran yang mau gabung bersama kami di kesempatan hari ini. Baik, kembali ke penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, pasti Saniko. Yo. Halo. Ya. Kalau kali dia kaul itu Jo. ya memang dia mau kasih lo kali dia kau dia pilih dia harus membelo maligo delo tanggulah mali pak ya endi gitu dia mau bilang atau jenggot nih untuk pakaian putih gamisnya yang belau biasanya kalau pakai begini kita itu pertama menampilkan penampilan kita dilihat orang, bodel lo sehat kamu tiba-tiba pakaian. Jadi mah dianggap orang lain itu bahwa
dirinya itu menganggap bahwa dirinya itu sudah dianggap oleh orang lain, bahwa dia sudah dianggap orang yang sudah lebih mampu dari hal-hal yang dalam agama. Betul jahabil hemau. Ada bubutnya Pak Kiai, ada putih kurang. Kadang begini. Ini bukan kelompok atau kita semua ya, umumnya. Kadang dalam satu sholat itu, setelah sholat, oke, kalau memang sudah tidak mengikuti doa, ya kan tidak apa. Nanti mungkin berdoa di rumah sendiri. Cuman persoalannya setelah sholat ini Pak Kiai, itu adabu itu diduga ya, beto de model mau jabat tangan, model beto saling tegur mau negur, itu di dulu. Atau buat yang biasa liolo menyampaikan hal-hal yang baik ke orang lain. Sementara buti pukul ya buti mak modelo lah posan beola betul betul. Nah kira-kira itu kan itu ide tuh kali dikira itu baik. Tidak seia sekata orang kali ini. Kira-kira pasil ada bu kau gak pilih kira-kira Pak Haji dia mau lolo mola umah popasi buti aduh nggak pasti. Open jadi ama buti umah di pakai adang wolo pakaian buti lo buti. Karena pakaian itu merupakan orang wolo popasi buti itu lo mau hilau kali juga dia. Jadi kira-kira lolo mola popasi baik. Terima kasih banyak di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua penelpon, Umi Zahra. Kemudian ini bagaimana untuk bisa mengamalkan yang namanya adab ini, umum popasi betia, umum ngemali betia. Ya, saya persilakan Pak. Yang pertama, kalau anak yang di pondok itu, kalau dia setelah keluar dari pondok, dia juga harus dipilihkan teman yang baik. Ya, seorang penyair Arab mengatakan apa? La tas'al anil mar'i was'al an qarini wa kullu qarinin yaktadi. Ya. Jangan kamu tanya siapa temannya, tapi jangan kamu tanya siapa orangnya, tapi tanyakanlah siapa temannya. Wa kullu qarinin yaktadi. Karena kepada temanlah dia akan mengikuti, ya. Dalam syair Arab mengatakan apa? Innat tuyura ala ashkaliha taqa. Sesungguhnya burung itu akan bersama dengan sejenis. Ya, manjalasa janasa. Seorang penyair Arab juga mengatakan apa? Barang siapa yang dia memiliki teman duduknya pasti yang sejenis. Ya. Jadi manjalasa janasa. Barang siapa yang jalasa punya teman duduk, ya pasti dia janasa sejenis. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa dalam sebuah hadisnya, almar'u ala dini khalilhi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang dilihat dari agama temannya, maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Ya, jadi pertemanan tersebut itu harus lihat dengan baik, lihat dengan dengan indah. Ya, pertemanan itu ya karena memilihkan atau bi'ah namanya dalam bahasa Arab namanya bi'ah. Bi'ah itu artinya apa? Lingkungan. Lingkungan itu cukup mempengaruhi karakteristik anak, ya. Jadi pilihkan dia lingkungan yang baik, ya. Lingkungan orang-orang yang soleh, lingkungan orang-orang solehah. Ya, karena apa? Itu seperti tadi. Agama seseorang dilihat dari agama temannya. Bayangkan kenapa Nabi mengatakan bukan kata Qorin tapi Khalil. Khalil itu apa? Orang yang terdekat. Makanya kenapa Nabi Musa dinamakan apa? Khalilullah. Ya, karena apa? Dekat dengan Allah. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Jadi lihat bayangkan taklima. Taklima itu kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Maf'ul mutlak, ya, dengan sebenar-benarnya perkataan. Ya, inilah dalam sebuah kaidah seperti ini yang harus kita perhatikan bersama, sehingga pada saat kita mau berteman, kita harus berteman betul-betul dengan pertemanan yang baik, dan kita pilihkan anak kita dengan bi'ah atau pergaulan yang baik, sehingga pada saat dia mau bergaul, dia bergaul dengan sebenar-benarnya pergaulan, dia memilihkan teman yang baik kepada anaknya tersebut, sehingga anak itu ketika dia keluar dari pondok justru akhlaknya terjaga terus. Ya, karena dia menjaga akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Apa ini yang disebut dengan pergaulan yang kemudian justru yang mengambil peran ini adalah lingkungannya, Pak Kiai? Iya, biasa lingkungan. Jadi lingkungan itu makanya bagaimana siasat ataupun mensiasati agar anak ini kemudian tidak terpengaruh dengan lingkungan. Mungkin ada kiat-kiat dari Pak Kiai. Pertama, kalau mau
pertama orang tuanya memang harus giatkan kegiatan-kegiatan di rumah. Ya, jangan justru kegiatan di luar lebih wah gitu daripada di rumah. Ya, kalaupun di luar lebih wah, usahakan teman-temannya harus dilihat siapa dulu teman-temannya. Ya, jangan sampai ada istilah mantan ustadz, ya. Yang ada kan kebanyakan mantan preman, ya. Tapi jangan sampai ada mantan ustadz. Karena apa? Atau mantan santri. Ya, maksudnya apa? Atau yang lebih parah lagi, mantan orang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, jadi itu kembali lagi kepada yang namanya perhatian dari orang tua juga. Betul. Yang harus kemudian ini yang menjadi sebenarnya untuk mencari tahu keadaan anak itu, karena ada masalah-masalah yang harus disampaikan kepada orang tua, tapi karena melihat faktor kesibukan, bagaimana tidak mau sibuk, masing-masing so pegang gadget, ya. Mama so pegang gadget, bahkan juga saya lihat ini banyak yang sudah mulai TikTok, ya. Ini yang kemudian tidak tersampaikan, sehingga anak kemudian ini mencari sesuatu di luar rumah hanya karena melihat di dalam ini malah justru sibuk dengan aktivitas masing-masing, Pak Kiai. Nah, bagaimana untuk bisa mengembalikan suasana itu seperti sedia kala, Pak Kiai? Begini, kalau gadget itu kan tergantung, kalau dalam suatu kaidah mengatakan apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya. Fasilitas itu tergantung hukumnya sama dengan apa tujuannya. Jadi yang dilihat itu jangan dilihat gadgetnya, tapi lihat apa dia mau buka apa itu. Nah, jadi kita melihat manfaat sesuatu itu lihat apa yang dia buka. Kalau dia buka nasihat, dia buka pelajaran, dia buka sesuatu hal yang bermanfaat, berarti hukumnya ini bagus sebagai fasilitas yang bagus. Tapi kalau misalnya dia buka gadget itu hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan memberikan dosa kepadanya, berarti dosanya dia juga dapat dosa dari dia pegang gadget tersebut. Disinilah peran dari orang tua ya, untuk memberikan pendampingan sebenarnya, ya. Karena jangan sampai mereka dilepas seperti begitu saja, tetapi coba lihat bagaimana kalau kita mempelajari bahwa ketika orang tua mengantarkan anak-anaknya sampai ke pintu remaja, dewasa, tapi ada pendampingan, ada kehati-hatian, sehingga ibaratnya ini seperti menggenggam telur, Pak Kiai. Kalau digenggam terlalu diperkeras genggamnya akan pecah dengan sendirinya, Pak Kiai. Sehingga ini pendidikan agama penting, kemudian juga jangan diserahkan dia kan ada bekal, ya, tetapi juga butuh untuk diarahkan, ya, Pak Kiai, ya. Oke. Yang berikut pertanyaan dari Pak Saniko, bagaimana untuk kita mengamalkan yang namanya adab, ya, kauli, kalibi, ya, ini yang tentunya pergaulan, ya, kemudian juga bagaimana untuk menenangkan hati, sehingga ini menjadi benar-benar akhlak ini membias dalam kehidupannya, ya, sehingga yang tadinya silaturahimnya, tegurnya sebelumnya ini rajin sekali, assalamualaikum Pak Sisa, ini serta so rajin-rajin pergi di masjid, helemo bas solawat saja atau salam saja, so tidak ada apalagi jabatan tangan bermusafah, Pak Kiai, sehingga ada yang mengambil kesimpulan madi itu malang kata politik ilmu. Begini, ingat ya, ada satu kaidah. Kalau kita belajar agama, semakin kita belajar agama, merusak akhlak kita, berarti ada yang salah dalam belajar kita ilmu agama. Ya. Jadi kalau kita belajar agama, semakin kita belajar agama, semakin kurang akhlak kita, semakin tidak bagus akhlak kita, ada masalah dalam cara kita belajar. Dan kesimpulan saya, dia belajar ada dua. Yang pertama, karena dia belajar tidak tadarruj, tidak bertahap. Yang kedua, dia belajar tidak bersanad. Kalau dua itu dia tidak dapatkan, saya yakin dia belajar tidak maksimal dan menyebabkan juga akhlaknya kurang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Pak Kiai atas penjelasannya, dan juga untuk para pendengar yang masih tetap setia bersama kami. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh di layanan telepon di 0823 48 12 0586. Kalau pendengar tidak mau bertanya, saya yang akan mewakili pertanyaan itu. Oke, saya ke pertanyaan dulu, Pak Kiai. Ada ungkapan seperti ini. Biasa kita mendengar bahwa lebih mulia orang yang beradab daripada berilmu. Dan itu biasa disalahartikan.
para ulama-ulama yang tutur kata lembut, sopan, lebih dicintai daripada ulama yang tegas atas kemungkaran. Sehingga orang yang lebih suka yang beradab daripada berilmu dengan anggapan demikian. Nah, bagaimana cara untuk menanggapi ungkapan ini, Pak Kiai? Iya, memang benar. Sesuatu itu kita harus barengi antara ilmu dengan adab. Ya, ilmu dengan adab itu perlu. Ya, dan kalau ilmu tidak dibarengi dengan adab yang baik, akan menyebabkan ilmu kita rusak karena adab kita yang kurang bagus. Jadi usahakan ketika kita memiliki kita memiliki ilmu, kita harus punya adab yang baik. Adab kepada siapa saja, ya, kalau kita sudah berilmu. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang berikut lagi, Pak Kiai. Adab harus terbentuk dari akhlak. Kemudian akhlak harus terbentuk dari ibadah yang benar kepada Allah. Apakah khusus untuk ibadah kita kepada Allah ini tentunya juga harus memperhatikan bagaimana adab sesama manusia, Pak Kiai? Iya, jangan sampai adab yang kita miliki, kemudian kita sesama manusia juga kita tidak menjaga. Apa artinya adab yang baik, ya, kita tidak terapkan kepada manusia. Jadi kita berilmu, kita beradab itu kita harus terapkan kepada sesama manusia, ya. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan, adab yang kita miliki, kita hanya miliki begitu saja. Kita tidak terapkan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita belajar ilmu itu, kita harus amalkan. Cara mengamalkan apa? Kita berikan sama sama orang lain, dan juga adabnya juga kita harus berikan adab yang terbaik untuk dia. Ya, itu yang paling penting. Supaya benar-benar pada saat kita beradab yang baik kepada kepada keluarga-keluarga kita beradab kepada teman-teman kita beradab kepada guru-guru kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukron. Ada lagi yang begini, Pak Kiai. Biasanya kita melihat bahwa anak-anak remaja, anak-anak kita ini mungkin luar biasa pintar namun tidak berakhlak. Di rumah dan di sekolah perlakuannya beda. Kalau di rumah perlakuannya terhadap orang tua tidak bagus, tidak beradab. Ya. Sedangkan di sekolah dengan gurunya ini bagus, adabnya sangat luar biasa, dipuja-puji. Apakah nilai yang dia dapat ini tidak ada gunanya karena dia tidak berakhlak kepada kedua orang tua, Pak Kiai? Ya, jelas kalau bersama orang tua begini, ya coba bayangkan Uwais Al-Qarni. Dia menjadi wali Allah, termasuk mustajabud doa. Karena apa? Karena adab dia sama orang tua. Ya, bahkan ada para ulama yang dia sampai memandikan babi, ya. Dia ini memandikan babi. Orang tanya-tanya, ente ini muslim, ente memandikan babi. Dia bilang, saya bukan memandikan babi, tapi orang tua saya dikutuk jadi babi, sehingga saya memandikan babi itu untuk berbakti saya sama orang tua saya. Sampai ada ulama yang demikian. Bayangkan, ya, saking dia ta'zim sama orang tuanya. Jadi kalau misalnya di sekolah rata-rata begitu saya dapati, kalau di sekolah Masya Allah sama DP guru dia lebih dengar daripada DP orang tua. Ya, jadi sehingga kadangkala kita harus menerima apa yang ilmu kita dapatkan juga kita terapkan di rumah, ya, sehingga kita lebih berbakti sama orang tua kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, untuk penelpon yang berikut saya persilakan. Kedua lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jauh tu doa lo. Ya, tak amali dia Ya. Artinya amali dia pohutu. Tujuan bode di luar biasa. Pokoknya boti anu malam wala itu tihi malain cerita polis. Ya, kira-kira akhlak kok tadi. Nah, lima ayat malu hati itu
Walau tahu hamali itu au ja ilimu walio dia butigaga. Iya. Au di tahu ilimu butia au dia hamali al dia bawa sama dia butigaga. Lah pati malah tebe itu maka itu mel ada butia. Butia onu tao ilimu dia jelas dia itu dia bawa ada bungope. Pon tao ada bube itu alio dipotando ilimu. Kira-kira lo butuh menilai tahu ada bu gagawau daripada dibandingkan buat tak ilmu punya butuh ada bu. Sebab itu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, terima kasih ti Pak Sani kebetulan lo. Boleh mai ulangi. Silakan Pak Kiai, bagaimana untuk bisa kita membedakan orang yang berilmu dan yang beradab? Taib. Orang yang berilmu itu cukuplah dengan keilmuan itu membuat dia beradab, ya. Jangan sampai orang beradab itu lebih tinggi daripada orang berilmu. Maksudnya kan begitu. Kadang-kala begitu. Jadi usahakan dia punya ilmu itu terlihat dari pancaran ilmunya dari adabnya, ya. Oh berarti dia orang berilmu, ya. Jadi jangan sampai kalau bawa ilmu doang, laptop itu lebih jago, ya. Komputer itu lebih jago, ya. Jadi usahakan ilmu itu terpancar dari akhlak kita yang bagus, ya. Jadi ilmu itu bukan sekedar ilmu, tapi apa? Burhan. Kenapa burhan? Ya, burhan itu bukan sekedar argumentasi biasa, tapi burhan itu kadangkala dicerminkan dengan apa? Dengan ilmu kita yang bagus, ya. Jadi orang yang arif itu bukan sekedar dia punya ilmu, tapi juga dia punya adab yang bagus. Jadi dan ilmu dan adab itu seperti dua sayap burung. Ya, coba satu saja yang hilang, burung itu meletup. Ya, karena apa? Karena tidak ada satu sayap. Ya begitulah ilmu dan adab, ilmu dan amal. Ya, jadi dua-duanya harus berbawaan, dua-duanya harus berjalan dengan baik antara ilmu dengan adab kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira itu Pak Sadiko ya, yang ada di Kecamatan Telaga yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Jadi wanu tinggal ta hula-hula atau arwah wawah lipa imam tinggal misalnya mah tilo dua lima mau lamelo tinggal wawah lo tiap mah hilama mau talipa imam tinggal tiap mah mama bila teto mau tatamut lah ya tak ilmu atau tak ada bubai itu. Jadi lebih mengutamakan ya orang tua daripada dirinya, sekalipun dia menganggap bahwa betia tak ilmu, dia betia pasani kok. Insya Allah itu hal-hal yang kecil yang tentunya juga ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua. Todolo tama himas wamai, mali mau masamai to lanan telepon di 0823. Silakan yang ingin gabung bersama kami. Todolo. Assalamualaikum. Halo. Ya Habib. Jo. Saya Saripudin Pade. Oh Pak Saripudin Pade Jo. Tuh Pade Bu Olo. Jo. Jo, tuh dua Olo. Ngomong karena ada abu pokal ini mungkin si Pak Ustadz lebih tahu dari saya. Jo. Oh, itu olahraga itu keduanya kalau anak itu pasti gennya yang lebih banyak Pak. Ya. Artinya kelakuan anak itu sedikitnya ada dari orang tua. Jadi itu yang menentukan Pak. Waktu itu Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Saripudin Pade ati berarti atau Malato Pade Bu Olo. Ya. Beliau silakan mungkin pernyataan tapi juga ada pertanyaan di situ sebenarnya. Ada mahfudhat yang sering disuruh hafal sama santri-santri ya di akhirat. Apa itu? Al-waladu sirrul abawaihi. Ya, ini yang bagus. Anak itu rahasia dari kedua orang tuanya. Iya. Al-waladu sirrul abawaihi. Ya. Anak itu rahasia dari kedua orang tuanya. Atau biasa kalau bahasa kita, buah mangga itu jatuh tidak jauh dari
pohonnya, kecuali orang tandang. Jadi buah mangga sudah di bawah pohon pepaya karena apa, orang tandang sudah di bawah pohon pepaya. Tapi artinya apa? Maksudnya apa? Anak itu cermin dari orang tua. Tapi tidak selamanya begitu. Kadang-kala akhlak itu ada dua. Ada akhlak memang dia dari lahir, ada namanya akhlak muktasab. Akhlak muktasab itu apa? Yang dia usahakan, yang dia cari. Dia awalnya memang akhlaknya buruk. Tapi karena dia mencari, dia belajar ilmu agama, dia mau berduduk mujalasah dengan para ulama, menyebabkan apa? Akhlaknya bagus. Nah, inilah yang harus dijaga ya, akhlak seperti ini. Jadi memang itu juga di antaranya gen dari orang tua, tapi kalau gennya kurang bagus, maksudnya akhlaknya dari orang tua yang kurang bagus, bisa jadi dia bisa dapatkan akhlaknya yang bagus itu dengan apa? Dia banyak bermujalasah dengan orang-orang soleh. Dia banyak duduk bersama orang-orang soleh. Sehingga yang awalnya adabnya kurang bagus menjadi bagus karena apa? Karena dia senantiasa menjaga adabnya dengan dengan orang-orang soleh tersebut. Allahu a'lam bishawab. Apakah ucapan dari orang tua itu adalah merupakan doa Pak Kiai? Karena biasanya ada yang kesal, yang kemudian menamakan dia, pokoknya buat dia macam-macam ini, dari hewan dari kebun binatang keluar semua ini. Kalau tamahilwa itu, ini pemula jadi kebun binatang semua. Ya, bahkan ada yang sampai dengan sumpah serapah, ya. Dengan ucapan dari orang tua itu adalah merupakan doa bagi anaknya, Pak Kiai. Sebelum saya jawab, ini bukti, ya. Ada namanya seorang imam, namanya Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau ini waktu masih kecil, beliau termasuk juga bukan anak nakal ya. Saya katakan bukan nakal, tapi dia aktif. Karena aktifnya kadang membuat akhlaknya mungkin agak sedikit ya, tidak sesuai dengan orang tuanya. Ketika dia agak berlebihan sama orang tuanya, ketika orang tuanya mau mendidik dia, memukul dia, apa yang didoakan? Mudah-mudahan ente jadi imam Masjidil Haram, ya. Jadi dipukul, tiap kali dipukul, insya Allah ente jadi imam Masjidil Haram, dan terbukti, ya. Masya Allah. Dan itu terbukti. Pertanyaannya, apakah doa itu orang tua kepada anaknya itu mustajab? Itu buktinya. Itu buktinya, ya. Karena biasanya kan ada tahu lontal, madelo kalau kau nih lo udu ya berarti. Ente maksud ente anak madelo udu. Kalau dia ente anak udu berarti ente papa lo udu kalau. Akhirnya berarti ada dua olangan mau cap udu lah. Itulah lo hulio dia pakai. Wita lo karena tahu di lo monggo panggo babe itu karena betia di dalam setiap ucapan beito akan ada sebuah doa untuk keberlangsungan pertumbuhan anak beito ya Pak. Sehingga kita doakan mungkin kalau ada anak yang super aktif, yang mungkin responnya tidak sesuai dengan kehendak orang tua, boleh didoakan semoga kau jadi imam. Ya, itu seperti Syekh Sudais. Tanda-tanda orang jadi ustadz ini. Itu udah halal itu mong tatamud lah dari ucapan kita. Saya persilakan yang mau bergabung di 0823 48 12 0586 di kesempatan hari ini. Saya buka untuk penelpon karena waktu ini tinggal sedikit lagi, sahabat Syiral, kita akan rampungkan program ini. Oke, Pak Kiai, saya lanjut lagi dengan pertanyaan. Masih mengenai adab ini Pak Kiai. Bagaimana pentingnya adab dan akhlak dalam Islam Pak Kiai? Iya, adab dan akhlak ini merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dan akhlak ini tanda bahwa ilmunya itu sudah masuk dalam hati. Ya, kalau orang punya ilmu kemudian dia tidak punya adab, tidak punya akhlak, berarti apalagi adabnya dan akhlaknya minus, ya ini menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak berkah. Karena apa? Karena adab dan akhlaknya kurang bagus, sehingga adab dan akhlak ini terlihat bagaimana dia punya akhlak kepada gurunya, kepada temannya, ya. Itu terlihat dari bagaimana dia bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi pentingnya itu seperti itu, kesempurnaan. Bahkan beberapa orang
Seperti Abdullah bin Mubarak memiliki teman, memiliki tetangga yang dia di luar dari akidah dari beliau, tapi karena dengan akhlak yang bagus dari Abdullah ibnu Mubarak, ya, dia memperhatikan terus, menyebabkan orang itu masuk Islam. Ya, karena apa? Karena akhlaknya yang bagus kepada tetangganya yang non Muslim. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang berikut Pak Kiai, bagaimana jika ada akhwat yang memakai cadar ataupun hijab, namun selalu selfie dan memamerkannya, Pak Kiai? Di mana letak adabnya di sini? Saya persilakan. Iya, selfie itu ada beberapa kemungkinan. Bisa saja selfie itu dia tidak selesai dengan dirinya, ya, dia belum selesai dengan dirinya. Yang kedua, selfie itu artinya begini, saya arahkan pertanyaan ini Pak Kiai, ya. Ya. Pakai cadar tapi dengan mudah berselfie ria dengan laki-laki yang bukan mahram, bahkan pergi jalan bareng dengan laki-laki yang belum halal. Lalu di manakah fungsi cadar dan hijab itu, Pak Kiai? Ya, itu jangan sampai. Saya hanya jawab dengan perkataan orang Inggris, ya, never book just by the cover. Ya. Jangan digunakan kalau segelnya, ya. Jangan dibuka. Jangan menilai seseorang itu hanya dengan covernya saja. Oke. Itu saja. Saya jawab dengan itu. Never book just by the cover. Ya. Jangan menilai buku itu hanya dengan covernya saja. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik. Kemudian yang berikut lagi, pertanyaan kami, Pak Kiai, bagaimana akhlak yang baik dalam bercanda? Iya, bercanda itu sesuatu hal yang baik. Bercanda itu dalam bahasa Arab namanya mizah. Ya, itu bercanda itu suatu hal yang baik, tapi bercanda jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya, kadang-kadang orang bercanda tapi sudah menyakiti hati orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka ketika bercanda seperti ini hal yang perlu kita harus jaga, ya. Ini hal yang harus kita hormati, ya. Jangan sampai dengan kita menganggap bercanda justru hatinya terlukai karena akhlaknya yang kurang bagus kepada dia. Sehingga oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, para pendengar semua dimanapun Anda berada, bercanda itu sah-sah saja selama bercanda kita tidak akan melukai, tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Karena kalau kita sudah menyakiti perasaan orang lain, ya, kalau luka di badan masih kita obati. Tapi kalau luka di hati, entah obatnya dicari di mana, ya, kemana cari obatnya, ya. Jadi usahakan jangan sampai terlukai hatinya. Allahu a'lam bishawab. Iya, apa maksud dari hadis Nabi ini, Pak Kiai, yang menyampaikan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Iya, jadi orang muslim itu orang yang selamat dari lisannya dan tangannya. Maksudnya apa? Tidak melukai perasaannya dengan lisannya, tidak melukai badannya dengan tangannya. Apa ini masuk dalam kriteria muslim yang sejati, Pak Kiai? Iya, muslim yang sejati, keimanan yang sejati itu. Jadi akhlak itu berkaitan dengan keimanan seseorang. Ya. Jadi muslim itu, ya, yang senantiasa menjaga lisannya dan tangannya jangan sampai mencederai hati saudaranya. Ya, itu yang penting. Jadi usahakan kita harus jaga perasaan, ya, orang lain, kita harus jaga jangan sampai kita justru mencederai orang-orang yang kita cederai tersebut, ya, menyebabkan orang akan tidak senang kepada kita, ya, karena kita cara kita bergaul, kita tidak mengontrol lagi lisan kita dan tangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Pak Kiai, manakah yang lebih penting, adab atau akhlak? Akhlak itu umum, adab itu khusus, dan adab itu muktasab. Sedangkan akhlak itu kadangkala dari namanya saja akhlak, dari kata khalaqa. Jadi akhlak itu kadangkala ada yang dari lahir, ada yang yang memang sudah dari kita diciptakan begitu akhlaknya, ya. Ada juga yang akhlak itu yang memang muktasab,
Jadi kalau adab itu memang ada yang muktasab juga, tapi kalau akhlak itu kebanyakan dari lahir, ya. Jadi adab itu kadangkala kita harus usahakan, kita harus cari, ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya hilm itu termasuk perangai yang bagus juga harus kita usahakan, ya. Kita harus usahakan adab kita menjadi adab yang baik, sehingga akhlak dengan adab ini, akhlak itu umum, sementara adab itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Jadi orang yang memiliki adab sudah tentu dia punya akhlak, tapi orang yang punya akhlak belum tentu dia punya adab, ya. Karena kadangkala ada orang akhlaknya bagus, tapi adab pada poin-poin tertentu dia kurang bagus. Karena apa? Karena dia tidak memiliki adab yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Kiai atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Kiai. Apa penyebab menurunnya kualitas adab dan akhlak seorang muslim Pak Kiai? Iya, pertama adalah bi'ah, lingkungan, ya. Yang kedua teman yang kurang baik, ya. Yang ketiga di antara lingkungan, kemudian adab teman, yang berikutnya adalah dia tidak berusaha menjadi adab yang baik. 3 itu hal yang menyebabkan degradasi akhlak, ya, turunnya akhlak, ya. Moral itu mulai menurun, ada pergeseran nilai, ya. Karena apa? Karena 3 hal ini, ya. Dia tidak bergaul dengan orang soleh, atau dia memiliki teman yang buruk. Yang kedua, adab yang baik dia tidak muktasab, dia tidak cari. Yang ketiga apa? Dia ketika dia beradab, dia tidak memilih lingkungan yang baik. 3 hal itu yang sangat mempengaruhi baik tidaknya akhlak seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pendidikan akhlak dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan Pak Kiai? Iya, ada kan kurikulum berkarakter, ya, kurikulum berkarakter. Jadi karakter itu tidak mesti kita harus gembar-gemborkan, tapi usahakan dari awal kita harus terapkan. Dan akhlak itu penerapan. Kita bicara gula itu manis, bukan kita bicara gula itu manis, tapi kita rasa bagaimana itu manisnya gula, ya. Begitu juga agama. Kita mengatakan agama itu bagus, kita harus rasa bagaimana agama itu bagus. Jadi begitulah baik tidaknya agama kita, ya. Jadi kita bukan ukur di lisan, tapi yang kita lihat adalah bagaimana akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kemudian Pak Kiai lanjut lagi dengan pertanyaan yang berikut. Ini masih mengenai adab Pak Kiai, akhlak. Nah, bagaimana pendidikan akhlak ini dapat membantu mengatasi masalah moral dan etika dalam masyarakat Pak Kiai? Kalau masalah moral, memperbaiki etika, ya, ini pertama memang dibutuhkan orang-orang yang baik, ya. Baiknya suatu daerah, baiknya suatu komunitas terkecil itu karena apa? Karena akhlak kita yang baik, ya. Pemimpin kita yang baik. Jadi kalau mau merubah komunitas tertentu, juga dia harus memiliki akhlak yang baik. Jadi kita harus betul-betul jaga akhlak kita. Ya, tatkala kita mau merubah orang lain itu akhlaknya baik, kita harus juga pilih akhlaknya yang baik kepada sesama kita, supaya benar-benar ketika kita berakhlak, kita memperbaiki etika moral seseorang, juga kita harus punya akhlak yang baik. Bagaimana? Jangan sampai dia seperti lilin. Lilin itu bagaimana? Menerangi orang lain, dirinya sendiri hancur. Ya. Jadi usahakan jangan sampai seperti lilin. Ya. Dia mau menerangi orang lain, tapi dirinya hancur. Okay. Ya. Jadi usahakan jadilah kita seperti lampu yang dia menerangi, tidak pernah menghancurkan dirinya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Baik. Kemudian kita masuk lagi nih agak sedikit ke dalam Pak Kiai, ya, khususnya untuk yang namanya proses transaksi nih Pak Kiai. Nah, apa pengertian akhlak dalam konteks bisnis Pak Kiai? Kalau akhlak dalam konteks bisnis itu adalah karena ini menyangkut mengenai moralitas dalam konteks dunia usaha Pak Kiai. Ya, kalau akhlak itu jelas kalau kita bertegur sapa dengan baik, justru itu adalah uang.
Ya. Jadi kalau dalam bisnis itu, kalau sudah akhlak kita kurang bagus, pelayanan kita kurang bagus, attitude kurang bagus, ya rezeki juga akan menjauh. Jadi seperti itulah. Ya. Jadi tegur sapa itu menyebab Itu karena apa? Karena juga akhlak kita yang kurang bagus. Senyum. Orang itu bukan melihat dari apa? Bagaimana cara kita berbaik dengan orang lain. Jangan nanti ada maunya. Oke. Ya. Kan ada tagline ya pakai salam, sapa, senyum ya begitu. Itu tagline di dalam dunia bisnis ya Pak Kiai. Oke. Kemudian yang berikut lagi Pak Kiai, bagaimana cara meningkatkan akhlak dalam dunia bisnis Pak Kiai? Cara meningkatkan begini ya, kalau dalam dunia bisnis itu bukan nanti bisnis baru mau berakhlak. Berarti 47 itu. Apalagi mohon maaf di zaman sekarang, zaman mulai suksesi. Nah, jangan sampai dia masuk mau baiko, polisi kasih lihat akhlak yang bagus. Kalau tapili, dia tutup itu pintu kaca. Usahakan akhlak kita memang betul-betul nyata loh. Akhlak kita benar-benar dari hati. Ya, hati. Jadi kita berakhlak itu bukan bekeng-bekeng, bukan bukan tiba akal, bukan nanti 47 baru boleh itu akhlak bagus. Kalau tidak 47 sudah deh, buang muka. Nah, ini kan akhlak yang dia bekeng-bekeng. Usahakan kalau dia berakhlak tidak ada embel-embel. Ya, dia bisnis ya sudah memang kita akhlak begini memang bagus ya. Bukan karena 47 ya supaya nggak pilih akan ini kita ya sembah bagus-bagus dengan ente atau supaya ente pilih kita sembah pilih bagus-bagus Pak ente. Berarti akhlak 47 itu. Jadi ada udang di balik batu ya. Usahakan kalau dia berakhlak memang dari awal. Kalau dia sudah membangun bisnis dan akhlaknya memang bagus, orang tidak melihat bisnisnya itu, tapi sudah kita pilih sudah gampang itu ente akhlak bagus Pak Ana. Karena apa? Memang akhlaknya akhlaknya bagus sama orang lain. Jadi memang bisnis, apalagi kalau di dunia bisnis, jelas orang baru dengar saja orang penama, orang percaya, sudah aman ini, amanah dia. Tapi kalau misalnya baru DP track record saja kurang bagus, akhlaknya juga pasti tidak dipercaya. Saya tidak percaya orang ini karena apa? Baru begini saya DP akhlak kurang bagus. Nah, jadi memang kadangkala itu akhlak itu juga sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Luar biasa. Artinya keberhasilan bisnis ini karena reputasi yang baik yang dapat menarik pelanggan dan investor ya Pak Kiai. Prestise itu lebih tinggi daripada prestasi. Ya. Jadi prestise itu yang kita cari. Prestise itu bukan dibekeng-bekeng. Saya begini. Tidak, prestise itu memang dari akhlak kita. Ya. Orang kadang mau mencari prestasi itu bisa didapat, ya. Orang Yahudi itu prestasinya tinggi, ya. Dia dimiliki disebut dengan ahlul kitab karena apa? Pintar. Tapi coba lihat, apakah dia orang mendapatkan petunjuk? Tidak mendapatkan petunjuk. Firaun itu orang memiliki jabatan yang tinggi, tapi apakah dia mendapatkan petunjuk? Tidak mendapatkan petunjuk. Qarun itu punya harta yang banyak, tapi apakah dia mendapatkan petunjuk? Tidak mendapatkan petunjuk. Mereka semua di neraka jahanam. Ya. Jadi bukan diukur dari dunia. Ya, makanya agama itu adalah dituntut orang yang tunduk. Kalau orang yang berilmu, orang Yahudi lebih tinggi sampai dijuluki dengan ahlul kitab. Bukan tapi bahkan mereka dijuluki dalam surah Al-Fatihah al-maghdub, orang yang dimurkai. Ya, karena apa? Karena mereka ahlul kitab, pintar. Ya, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa buku yang besar. Bayangkan, asfaro ini bukan lagi kitab, asfaro, ya, buku-buku yang besar, ya. Jadi itulah orang Yahudi. Jadi jangan mengukur seseorang dari keilmuannya. Banyak orang yang berilmu tapi tidak punya adab, ya. Banyak orang yang punya jabatan tinggi tapi tidak punya adab, ya. Fir'aun kalau bilang jabatan yang tinggi, Fir'aun lebih tinggi jabatannya. Sampai dia terlena dengan jabatannya, dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Qarun punya harta yang banyak, ya. Tapi apa? Tapi dia ditenggelamkan dengan hartanya. Jadi ukurannya bukan harta, bukan jabatan, bukan ilmu. Dan coba lihat, iblis sombong dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Dia mengatakan apa? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Masa saya diperintahkan untuk sujud kepada Adam, ya? Dibanding saya diciptakan dari api. Tidak mungkin, saya tidak mau sujud kepada Adam. Bayangkan, dengan sombongnya dia mengatakan saya tidak mau sujud kepada
Adam. Karena apa? Adam itu disuruh sujud bukan karena apa? Bukan karena dia diciptakan dari tanah, tapi apa? Kalau dalam ilmu tasawuf, kenapa Adam itu mulia daripada iblis? Karena apa? Ada Nur Muhammad di dalam diri Adam. Ya, itu kalau dalam ilmu tasawuf. Naif. Oke, syukron ya. Ini sebenarnya masih ada lagi pertanyaan, ada 30 pertanyaan yang saya siapkan ini Pak Kiai mengenai akhlak ini. Karena ini tidak akan bisa dipisahkan antara adab dan akhlak. Oke, ada pertanyaan dari pendengar Ustadz Wawan, kalau boleh nanti ini dijawab langsung saja ya Pak Kiai ya, tapi tidak lewat sini Pak Kiai. Karena pertanyaan ini agak saya tidak bisa bacakan ya. Nanti bisa langsung komunikasi dengan Pak Kiai Robi nanti. Ya, terima kasih untuk Pak Ustadz Wawan yang sudah masuk di kolom komentar. Karena ini sudah waktu Pak Kiai, insya Allah kita akan rampungkan program ini dan nanti kita akan sambung lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Pak Kiai dan juga untuk para pendengar yang masih tetap setia di kesempatan hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk pimpinan Basnas Provinsi Gorontalo yang alhamdulillah kerjasama yang dibangun oleh Radio Al Khairat bersama dengan Basnas Provinsi Gorontalo melalui program Amil Zakat ya, program dari Basnas tentunya yang kemudian alhamdulillah ini program Berkah Pagi Kalamul Khairat terjalin dengan sangat baik, hasil kerjasama antara Radio Al Khairat dan juga Basnas Provinsi Gorontalo. Kami ucapkan terima kasih kepada Komisioner Basnas Provinsi Gorontalo, Bapak Ketua, Bapak Kiai Haji Hamka Arbi MH, kemudian ada Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Kiai Haji Hasan T. Aja MPD, kemudian ada Wakil Ketua 2, Bapak Dr. Andus Haji Ismet Tuhala, kemudian ada Wakil Ketua 3 Bapak Irfan Akaji, dan juga ada Wakil Ketua 4 Al-Ustadz Bapak Haji Marjuki Pakaya. Terima kasih. Alhamdulillah kerjasama dengan Basnas Provinsi Gorontalo. Dan juga untuk para pendengar setia sahabat RAL yang saat ini sementara melaksanakan aktivitas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Dan juga untuk para pemirsa yang senantiasa bersama dengan kami, mudah-mudahan kami doakan insya Allah Anda semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik Pak Kiai, mari kita paripurnakan dengan doa. Untuk itu majelis saja ya. Silakan Pak Kiai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda semua sahabat Seral. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.